البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى Al-Haditsus Sabi' wal Wasitun ba'da tis'imi'ah 967. Wa anha, yaitu Ummi Salamah Hindun bintu Abi Umayyah. Abu Umayyah namanya Hudzaifah Al-Makhzumiyah radhiyallahu anha, qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min 'abdin tusibuhu musibah, tidak ada satu hamba pun yang tertimpa suatu musibah. Fayaqul, kemudian dia mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami hanya kepadanya kami akan kembali. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah saya pahala di dalam musibah saya ini. Itu kalau fi-nya fi dzarfiyah. Tapi boleh jadi fi-nya adalah fi sababiyah, disebabkan oleh musibah saya ini. Wakhluf li khairan minha, dan berilah saya ganti, atau gantikanlah untuk saya yang lebih baik dari musibah tersebut. Tidaklah mengucapkan ini illa ajarahullah, kecuali Allah akan memberikan pahala untuknya. Allah Ta'ala fi musibatih, disebabkan oleh musibahnya, wa akhlafalahu, dan Allah akan memberikan ganti untuknya, khairan minha, daripada yang lebih baik daripada musibahnya tadi. Qalat, Ummu Salamah mengatakan, falamma tuwfiya Abu Salamah, tatkala Abu Salamah wafat, qultu kama amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya berkata seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada saya. Fa akhlafallahu ta'ala khairan minhu, maka Allah memberikan ganti untuk saya yang lebih baik daripada dia, daripada Abu Salamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim. Tayyib. Sebenarnya kalau kita lihat kelengkapan riwayat, ada beberapa pola pertama adalah hadisnya adalah hadis Abu Salamah. Hadis Abu Salamah menceritakan kepada Ummu Salamah bahwasanya Rasulullah tadi mengajarkan begini. Dalam riwayat yang lain, Ummu Salamah mendengar dari Nabi. Maka ada kemungkinan Nabi memang mengulang-ulang. Sebagaimana biasa, hadis diulang-ulang di beberapa majelis agar makin banyak muslimin yang tahu, yang hafal, dan seterusnya, dan mengamalkannya. Nah, di sini Ummu Salamah terang-terangan mengatakan, sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, mengatakan, ma min 'abdin. Thayyib, min di sini sebagai taukidun nafi, asalnya ma 'abdun. Sebagai apa ini? Sebagai mubtada. Dia majrurun lafdhan tetapi marfu'un hukma. Secara hukum dia marfu' karena dia mubtada. Adapun secara lafadznya dia majrur. Ahli i'rab yang lain mengatakan majrurun lafdhan, kemudian apa? Marfu'un mahallan, mahalnya yang marfu', posisinya yang marfu', tak masalah. Karena dia mubtada. Tusibuhu musibah, tidak ada satu hamba pun yang tertimpa musibah. Ini nakirah fi siyaqi an-nafi tufidul umum. Musibah apapun terkait dengan dirinya atau dengan keluarga, terkait dengan harta benda dan sebagainya. Tayyib, sama saja musibahnya adalah samawiyah ataukah ardiyah, musibah dari langit ataukah musibah dari bumi, ataukah musibah yang sifatnya basyariyah dari sesama manusia dan sebagainya. Ini umum, musibah apapun. Jadi hadis ini bersifat umum, tidak hanya untuk kematian, tapi untuk musibah apapun. Fayaqul, kemudian dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam riwayat yang lain, fayaqulu kama qala Allah, dia mengucapkan seperti yang Allah katakan di dalam Quran itu. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami hanya kepadanya kami akan kembali. Kemudian ditambah dengan doa ini.
Ini menunjukkan bahwasanya terkadang hadis Nabi itu datang dengan syariat yang mustaqilah, syariat yang bersendirian. Tidak harus ajaran Nabi itu betul-betul lafadznya juga ada dalam Quran. Nabi boleh memberikan tambahan sesuai dengan yang Allah ajarkan, yang Allah wahyukan, yang Allah taufikkan. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Ar-Risalah, dan juga Imam Ibnu Abdul Bar di dalam kitab beliau Jami' Bayanil Ilm wa Fadlih. Bantahan kepada sebagian fuqaha yang mengatakan hadis Nabi harus ada dalilnya dalam Quran. Nabi tidak boleh memberikan tambahan. Tentunya ini keliru kalimat seperti itu. Jelas Nabi tidak membuat syariat sendiri sesuka hatinya, tetapi Nabi mendapatkan wahyu. Terkadang wahyu ada dalam Quran, terkadang wahyu itu di luar Quran. Nah, di antara tambahannya adalah ini, Allahumma ajurni, dengan apa hamzah qata'. Dalam riwayat yang lain Allahumma ajurni dengan apa hamzah wasol. Tidak masalah. Yang lain membaca Allahumma ajirni, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qadhi Iyad rahimahullah ta'ala. Ya Allah, berilah saya pahala fi musibati, disebabkan oleh musibah saya ini. Jelas ini adalah idhofatul masdar ilal maf'ul. Jelas bukan kita pelaku musibah, tapi kita yang terkena musibah. Idhofatul masdar ilal maf'ul, musibah yang menimpa saya. Wa akhlifli, dalam riwayat yang lain wa akhlifli, hamzahnya hamzah qata'. Dan perbezaan ini dan sama-sama sahih, perbezaan ini menimbulkan perbezaan makna dan tafsir syarahnya. Kalau wa akhlifli yaitu gantikanlah untuk saya, yaitu Allah sebagai penggantinya. Kalau Allah sebagai pengganti, apa yang lebih baik dari itu? Karena semua kebaikan di sisi Allah dan dari sisi Allah Ta'ala. Makanya sebagian ulama merajinkan ini dengan pola sulasi, wakhlufli, pakai apa? Alif, pakai hamzah wasol. Kiraan lain juga betul, wa akhlifli, berilah saya ganti, yaitu berupa apa? Ya, kalau kehilangan anak, semoga dapat anak yang berikutnya. Kehilangan istri atau suami, ya mendapatkan pasangan yang berikutnya. Kalau kehilangan rumah, semoga mendapatkan rumah yang lain. Ini kalau pakai wazan af'ala yuf'ilu, pakai rubai, hamzahnya hamzah qata'. Tetapi kalau wakhlufli pakai sulasi, yaitu Allah sebagai pengganti. Kalau Allah sebagai pengganti, apalagi yang kita perlukan, segala nikmat ada di tangan Dia, kita tidak perlu pening. Jelas yang pertama lebih kuat, walaupun yang kedua juga sama-sama sahih. Baik. Berilah saya ganti atau gantikanlah untuk saya, dua-duanya betul, khairan minha, lebih baik daripada musibah tadi. Tidaklah dia mengucapkan itu illa ajarahullahu ta'ala fi musibati, kecuali Allah, kalau dalam yang di hadapan kita ajarah. Kalau yang riwayat lain ajar, Allah akan memberikan upah, memberikan pahala, memberikan ganjaran untuk dia disebabkan oleh musibahnya itu. Ada pahala. Dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, pahala disebabkan karena kesabaran, pahala disebabkan karena kesedihan yang dia alami, dan juga pahala-pahala yang lain, bukan hanya satu jenis pahala. Wa akhlafa lahu khairan minha. Baik. Kalau dalam ada dua qiraah, wa khalafa lahu, sebagai jawaban dari wakhlufli, yaitu Allah yang menggantikan untuk dia. Tapi kalau qiraah yang ini wa akhlafa, Allah memberikan ganti berupa, nggak tahu yang hilang apa, yang hilang rumah dapat ganti rumah, yang hilang anggota keluarga dapat anggota keluarga yang lain, dan seterusnya. Baik. Adapun kalau yang di hadapan kita ini tercampur, doanya berupa sulasi wakhlufli, tapi jawabannya adalah pakai rubai akhlafa. Dalam riwayat yang lebih sempurna itu dipisahkan. Kalau doanya adalah sulasi, maka jawabannya sulasi. Kalau doanya rubai, jawabannya rubai. Doanya sulasi tadi wakhlufli, jawabannya juga yaitu apa? Sulasi wa khalafa lahu. Kalau doanya rubai wa akhlifli, maka jawabannya juga rubai wa akhlafa lahu. Ini baru riwayat yang tepat. Tapi ma'ruf di dalam Riyadhus Shalihin, terkadang Imam Nawawi, terkadang atau sering wallahu alam meriwayatkan secara makna, sebagaimana di dalam apa? Dalam Arba'in Nawawiyah itu, tak masalah.
Qalat Ummu Salamah mengatakan falamma tuwfiya Abu Salamah, tatkala Abu Salamah wafat. Abu Salamah namanya siapa ya? Abdullah bin Abdul Asad kalau tidak salah ya, Al-Makhzumi. Qultu kama amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya berkata seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada saya. Apakah perintahnya ini wajib? Tentunya tidak wajib. Zikir tadi, ucapan innalillah dan seterusnya ini mustahab. Makanya Imam Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim mengatakan ini masuk di dalam pembahasan usul fikih, yaitu perintah. Walaupun asal perintah adalah wajib, tetapi kalau sudah ada faktor-faktor yang memalingkan kepada makna yang lain, maka dibawa kepada makna yang lain. Dan umat ini telah bersepakat bahwasanya zikir innalillah dan seterusnya ini adalah mustahab, tidak sampai wajib. Berarti perintahnya di sini adalah perintah mustahab. Amaroni yaitu berupa perkara yang mustahab, tidak sampai wajib doa tadi, zikir tadi. Fa akhlafallahu li khairan minha. Baik, bukan khalafa. Kalau khalafa Allah yang menggantikan, dan Allah adalah sebaik-baik pengganti. Sebagaimana di dalam hadis yang lain, hadis Ibni Umar, doa safar itu ya, anta khalifati fil ahl, engkau adalah pengganti saya di keluarga saya. Tapi di sini akhlafallah, Allah memberikan ganti. Karena apa? Memang makhluk yang Allah berikan kepada Ummu Salamah, suami yang lain. Tapi khairan min, lebih baik daripada Abu Salamah, yaitu siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata doanya dikabulkan dan diberi ganti yang lebih baik. Memang apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak menyelisihi janjinya, sebagaimana bahkan lebih dari itu Allah tidak menyelisihi janjinya. Kalau syarat terpenuhi, maka masyrutnya, hasilnya akan didapatkan. Baik, ilahuna wallahu a'lam.